selamat pagi Mantap Squad. Apa kabar semuanya? Dan senang sekali saya Jihan Valencia Amili berkesempatan untuk kembali lagi dalam podcast series pendekatan pelindungan konsumen. Nah, kali ini podcast kita sudah mencapai series ketiga, di mana pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pelindungan data pribadi dan juga bagaimana langkah yang sudah kita terapkan di Bank Meritaspen untuk menangani pelindungan data pribadi. Nah, untuk itu mari kita sapa dengan hormat Division Head Compliance Ibu Sisi Rahmina. Selamat sore Ibu. Sore, Jihan. Kabar baik. Sehat selalu. Udah Amin. ngopi belum Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Dan tentunya kita semua, saya dan seluruh Mantap Squad ini ingin memahami mengenai bagaimana pelindungan data pribadi di Bank Meritaspen. Namun sebelum kita masuk ke diskusi Ibu, boleh Ibu perkenalan sedikit mungkin dari Ibu Sisi dan divisi compliance itu bagaimana? Boleh Ibu dipersilahkan. Ya, selamat pagi Mantap Squad. Perkenalkan yang belum kenal ya, saya Sisi Rahmina. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Compliance. Jabatan ini sejak tahun 2024, tepatnya di bulan Januari sampai dengan saat ini. Mungkin sebelumnya teman-teman taunya divisinya itu Compliance dan APO PPT, namun sejak Juni tahun lalu divisi Compliance berdiri sendiri. Gitu, Jihan. Oke. Nah, kalau untuk pelindungan data pribadi sendiri, Bu, apakah di divisi compliance ini memang punya unit khusus yang menangani itu? Dan kalau memang ada, kapan terbentuknya, Ibu? Nah, sebenarnya kalau terkait terbentuknya itu saya bisa cerita dari terbitnya undang-undang dulu. Oke. Kalau pelindungan data pribadi itu sebenarnya baru ada undang-undangnya di tahun 2022. Oke. Dan memang kita wajib implementasi di tahun 2024. Oke. Nah, jadi dari 2022 sampai 2024 itu masa persiapan, gitu ya. Oke. Nah, setelah persiapan dibentuklah unit pelindungan data pribadi atau sekarang ini namanya Departemen Data Privacy and Protection. Oke. Dan itulah yang ada di bawah saya saat ini di divisi compliance. Oke. Kapan atau kenapa gitu ya harus ada unit itu gitu ya. Yang pertama memang oleh ketentuan diwajibkan. Jadi setiap perusahaan itu, ya jadi bukan cuma bank nih, semua perusahaan itu wajib memiliki unit yang menangani pelindungan data pribadi. Betul. Jadi semua perusahaan yang berdiri ya, yang bentuknya macam-macam gitu ya. Betul. Nah, kebetulan kita di bank dan kita mendirikan unit itu. Dan kenapa di bawah compliance? Memang karena tugas utamanya itu memastikan kepatuhan, Jihan. Ya. Jadi supaya teman-teman di lapangan, nggak usah di lapangan ya, masa di lapangan sih pegawai bank ya, tetapi Di kantor di cabang, betul. di kantor pusat gitu ya, di ruang arsip Betul. gitu kan, kita banyak teman-teman juga yang di tempat credit operation gitu yang ada di wilayah-wilayah gitu ya, di distribution. Nah, supaya teman-teman itu memastikan kepatuhan termasuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka unit ini dibentuk supaya ada koordinator dan ada supervisi Oke. kepatuhan tersebut gitu ya. Jadi memang unit ini sudah terbentuk sejak tahun 2024. Oke, berarti kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun ya Bu ya? Betul. Masuk 2 tahun ya Bu ya? Masuk 2 tahun. Oke, jadi sebenarnya kalau saya paham sedikit gitu ya Bu ya, memang pelindungan data pribadi ini sangat krusial bener ya Bu ya? Apalagi kita untuk orang yang bekerja di sektor banking gitu, kita harus menjaga data-data nasabah kita seperti itu ya Bu ya? Betul sekali. Nah, kalau untuk tadi Departemen Data Privacy and Protection, ya. Nah, apakah dalam divisi compliance ini ada ketentuan khusus Ibu yang menangani atau membahas mengenai pelindungan data pribadi itu sendiri? Nah, kalau terkait ketentuannya, saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Sebenarnya kita sudah punya yang namanya standar prosedur pelindungan data pribadi.
Lalu di bawah syarat prosedur ada petunjuk teknis, Jihan. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang ada di business unit, operation unit gitu ya, atau unit supporting lainnya, itu ada yang namanya petunjuk teknis pelaksanaan pelindungan data pribadi. Jadi kalau teman-teman di KCP ini paham nih yang namanya konsen. Oke. Diminta konsen nasabah gitu ya. Iya. Nah, itu rujukannya ke petunjuk teknis pelaksanaan pelindungan data pribadi. Nah, tapi kalau teman-teman yang di kantor pusat yang melaksanakan security, nanti saya cerita kenapa ada security. Ya. Lalu yang juga sebagai koordinator pelaksanaan undang-undang PDP gitu ya, yaitu Departemen Data Privacy and Protection. Itu ada yang namanya petunjuk teknis tools penunjang PDP. Jadi kita sebenarnya punya aplikasinya, teman-teman. Oh, aplikasi khusus itu ya Bu ya, PDP. Betul, Wow, betul. oke. Tapi memang saat ini aplikasi itu konsumsinya baru teman-teman yang koordinir dan supervisory. Oh, berarti masih Jadi, di compliance saja ya Bu ya? yang masih di punya? compliance, dipakai juga oleh CISO. Oh, oke. Jadi nggak cuma compliance nih, bersinggungan Jihan. dengan CISO ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Kenapa bersinggungan? Boleh lanjut ya, teman-teman Boleh, ya. Bu, Nah, boleh. kenapa bersinggungan? Karena data yang dilindungi itu kita harus jaga dari semua semua pintu ya. Oke. Nah, semua pintu. Ada pintu dari jaringan komputer, ada pintu dari call center, Oh, ada pintu dari teman-teman cabang yang komunikasi dengan nasabah langsung, ada pintu dari procurement yang bahkan procurement sama aja ya, vendor. Bu ya? Oh iya. Nah, benar, koordinasi benar. sama vendor gitu ya. Jadi ini pintunya banyak. Ya. Pintunya pintu apa? Pintunya pintu kita mendapat data. Oke. Data siapa? Data orang lain. Ada data nasabah, ada data perusahaan. Nah, semua data yang kita dapat dan diberikan oleh pemilik data kepada kita, maka kita wajib menjaga. Ya. Kita wajib melindungi. Ya, betul. Nah, ini yang saya katakan terkait dengan semuanya gitu ya. Jadi kalau saat ini teman-teman KC di KCP perlu tahu juga bahwa teman-teman procurement juga kita mintain konsen. Konsennya bukan kepada pegawai, Iya. tapi konsennya kepada pihak ketiga yang kerjasama sama kita. Ya. Gitu. Teman-teman IT juga kita mintain konsen. Konsennya ke siapa? Ke pihak ketiga yang bagian jaringan, bagian pemeliharaan aplikasi gitu, semua kita mintakan konsen. Kenapa? Kita pengen kita jaga data, mereka juga jaga data kita gitu ya, karena sama-sama nih kita pegang data gitu ya. Nah, kita sama-sama comply terhadap undang-undang. Gitu, Jihan. Jadi memang pelindungan data pribadi ini selain karena krusial, ternyata banyak hal ya Bu ya yang perlu dijaga, dan kita ibaratnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita harus menjaga informasi dari orang tersebut gitu ya. Betul Karena mereka banget. sudah willing untuk memberikan informasi mereka ke kita, sehingga kita Ya. harus bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Iya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya Bu ya, kalau kita ini punya standar prosedur dan petunjuk teknis khusus Ya. untuk pelindungan data pribadi yang bisa diakses di e-hukum ya Bu ya. Bisa. Nah, itu Bu, kan kita sudah punya ketentuan kita sendiri nih. Apakah dari ketentuan-ketentuan itu ada yang berkesinambungan, dan juga karena tadi saya dengar sudah banyak hal yang dilakukan oleh divisi compliance khususnya, mungkin boleh diceritakan lagi Bu, hal-hal itu apa saja sih selain menjaga itu ya? Iya. Mungkin implementasi lebih lanjutnya bagaimana? Nah, mungkin yang perlu teman-teman pahami gitu ya, sadari saja bahwa dalam kita bekerja, kita itu dapat data. Betul. Dan data itu pastinya nasabah, contoh ya. Kalau nasabah datang ke cabang, datanya buat apa sih? Buat buka rekening, Betul. buat permohonan kredit. Iya. Nah, kalau dia datang ke cabang, datanya untuk buka rekening, maka teman-teman pastikan pakainya hanya untuk buka rekening. Iya. Kalau teman-teman mau kontak nasabah untuk selling atau untuk penawaran kredit, so minta konsen dulu. Bapak Ibu boleh nggak datanya saya pakai untuk saya kontak Bapak Ibu di lain hari? Oke. Nah, itulah konsen. Jadi minta konfirmasi di awal ya Bu ya? Betul. Itu yang mungkin
diperlukan untuk kesinambungan data. Oke. Gitu. Kalau data itu kita peroleh, tapi peruntukannya hanya untuk satu dan nggak bisa yang lain, kesempatan bisnis kita kok kayaknya jadi kayak kurang Luas gitu ya, Bu, ya? iya, betul. Jadi inilah pentingnya konsen, Jihan. Betul. Kita punya data dan kita pengen memanfaatkan data itu, tapi pemanfaatannya terlindungi Betul. dan aman. Betul. Demikian. Jadi berkesinambungannya mungkin di situ. Selain dari tadi kita nggak sendirian dalam menjaga data ini, teman-teman. Ada CISO yang juga koordinasi atau koordinator dalam bidang security sistem aplikasi, terus tools teman-teman gitu ya. Ada IT operation ya, yang juga kalau misalnya ada kebocoran atau pengaduan bisa mengadu melalui SIEM gitu ya. Terus juga ada OC. OC itu sebenarnya jalur komunikasi kita ke nasabah apabila nasabah misalnya ada pengaduan terkait data atau misalnya nasabah juga merasa saya pengen dong dapat informasi mengenai produk Bank Mantap lainnya. So dia bisa call OC, saya kasih konsen supaya bank bisa kontak saya untuk penawaran produk lainnya. So itu pintu. Ya, betul. Pintu untuk kita bisa merenewal konsen juga gitu ya. Nah, jangan lupa Move-in, teman-teman. Di Move-in sudah ada konsen nasabah. Kalau nasabah kita download Move-in, maka otomatis dia akan terkonsen datanya. Betul. So kita bisa jaga data itu dan kita memanfaatkan datanya jadi sudah legal, ya kan? Nah, jangan lupa teman-teman, register Move-in-nya ditingkatkan. Betul. Supaya konsennya juga jadi naik. Bener. Gitu. Mungkin gitu, Jihan. Membantu bisnis perusahaan menjangkau ke daerah yang lebih luas lagi ya, Bu. Betul sekali. Jadi sebenarnya pelindungan data pribadi ini nggak bisa dilakukan oleh divisi compliance saja gitu. Betul. Tapi kita memang menuntut kolaborasi dan kerjasama oleh unit kerja yang lain. Nah, kebetulan kemarin di podcast sebelumnya, Bu, kita sudah bahas mengenai keamanan cyber dengan Pak Purnama. Cocok Jadi dong. sangat berkesinambungan ini. Jadi selain dari menjelaskan mengenai keamanan data untuk pegawai, untuk taat tentang keamanan aplikasinya, terus juga laptopnya, misal ternyata CISO ini juga membantu dari divisi compliance ya teman-teman ya, untuk menjaga data pribadi baik pegawai, nasabah dan pihak ketiga lainnya gitu ya Bu ya. Nah, tadi sudah kita dengerin ya teman-teman Mantap Squad bagaimana implementasi pelindungan data pribadi di Bank Manitaspen khususnya dihandle oleh timnya Bu Sisi. Nah sekarang Bu, boleh nggak Bu kita tahu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi adanya kebocoran data? Karena kan kalau saya baca berita sekarang kita sudah harus berhati-hati memberikan data pribadi khususnya seperti nomor telepon, apalagi nomor induk penduduk gitu ya. Nah, ada nggak sih Bu langkah tepat untuk mengantisipasi adanya kebocoran data, khususnya kita sebagai sektor perbankan ya yang mengelola data nasabah yang sangat banyak, tentunya bagaimana cara kita menjaganya, Ibu? Cocok sekali kalau teman-teman menyimak betul presentasi Pak Purnama sebelumnya. Betul. Benar. Gitu. Karena Pak Purnama itu pasti menjelaskan mengenai jangan sampai koneksi di WiFi sembarangan. Nah, itu paling gampang. Kita buka Teams dari HP, pernah nggak ya teman-teman? Coba saya tanya, pasti pernah kan? Pasti pernah. Nah, WiFi-nya pakai WiFi apa tuh? Macam-macam Bu. Betul. Rumah, WiFi kafe. Kadang kafe gitu ya kan. Kita sekarang ada yang WFC. WFH sih enak ya. Kalau dari rumah ke aman. Ya nggak aman juga sih sebenarnya. Apalagi kalau home-nya adalah kos-kosan. Hati-hati, nyampur nih gitu ya. Betul. Jadi kalau teman-teman dengar presentasi Pak Purnama yang sebelumnya, pastikan teman-teman triknya itu yang pertama, hati-hati kalau kita ada koneksi dengan yang bukan on-premise bank lah, intinya gitu ya. Hati-hati gitu ya. Hati-hatinya begini, mungkin kita bisa koneksi tetapi buat buka data, download data, nah itu kita perlu hati-hati. Lalu juga untuk nasabah, untuk kita sendiri,
di apa ya istilahnya, diwanti-wanti untuk tidak mudah untuk membagikan data. Oke. Nah gitu. Jadi diingatkan lagi ya. Kalau mungkin teman-teman ada diminta data dari tempat lain lah, atau dari mall mungkin ya, ada event apa gitu ya, tanyakan datanya untuk apa. Ya. Dan kalau nanti nasabah juga ada yang bertanya sama kita, pegawai bank, kita jangan risih gitu ya, karena dia sedang hati-hati terhadap data pribadinya gitu ya. Jadi kita pastikan, Pak, Bu, data Bapak Ibu akan kita gunakan untuk 1, 2, 3. Itu ada di form konsen. Teman-teman pastikan nasabah isi itu. Jadi dia tahu mau dipakai apa datanya gitu ya. Lalu ya kalau pegawai bank sharing PIN dan OTP kayaknya udah common ya, udah Bu, ya? gitu. Bukan udah common ya, maksudnya keterlaluan ya kalau masih sharing ya. Oh benar. benar. Maksud saya hati-hati ya. Ini keterlaluan kalau masih sharing ya. Udah tahu banyak kejadian, dari situ banyak ya, kebocoran betul. gitu ya. Betul. Ingatkan juga, kita punya nasabah, kita punya pihak ketiga, kita punya vendor IT, kita punya driver, kita punya security. Betul. Semua yang ada di lingkungan kita jaga. Benar. Jaga PIN, OTP, password, semua dijaga. Ya. Oke. Jangan mudah men-sharing. Betul. Jadi ini yang paling mudah, dan yang masih suka terjadi ini kalau kita itu suka klik link message, WA atau email, itu hati-hati gitu ya. APK kayaknya sekarang udah nggak pakai APK deh, karena udah banyak ketahuan. Benar. Dia mungkin pakai apa ya, yang lain. Link undangan pernikahan. Betul, misal. betul. Jadi bisa. hati-hati. Hati-hati banget teman-teman. Sebelum diklik, tanyakan kepada pengirim, bro, lo kirim apa sih? Nah gitu. Kalau dia nggak berasa kirim, jangan dibuka teman-teman. Ya. Hati-hati. Gitu Jihan. Oke. Nah, tadi Mantap Squad ya sudah dijelaskan banget dengan detail dan jelas sekali pokoknya sama Bu Sisi mengenai antisipasi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kebocoran data pribadi. Karena kalau saya pribadi ya Bu ya, sekarang kalau di mana-mana misalkan ke restoran, Kak ada membernya boleh minta nomor teleponnya, itu saya udah nggak kasih. Karena Betul. dari nomor telepon itu kan juga bisa berimpact kemana-mana ya Bu ya. Karena sekarang nomor telepon itu terintegrasi oleh semua data-data kita. Jadi kalau memang kepepet banget, mending lebih baik kasihnya email kali ya Bu ya. Oke. Mungkin kalau misalkan diminta data, kita lebih safety email daripada nomor HP ya Bu ya. Betul, betul. Dan juga kalau untuk kode OTP, PIN itu mungkin kita sudah tidak asing, tapi harusnya lebih aware lagi. Iya. Terutama mengingatkan nasabah kita semua, karena nasabah kita kan cenderung bapak ibu yang sudah pensiun lanjut usia. Biasanya beliau-beliau ini yang gampang kepancing Bu dari hal-hal tersebut gitu. Jadi memang kita harus hati-hati dalam mengelola data kita, dan ingatkan juga nasabah kita karena kita saling melindungi ya Bu ya. Nah, boleh nggak Bu, selain dari hal-hal yang tadi, apakah ada tips atau trik khusus selain dari memberikan PIN tadi dan juga mengingatkan nasabah, yang paling penting menurut Bu Sisi itu tipsnya apa untuk kita semua? Oke. Ya, jadi Jihan, yang paling penting itu dari yang tadi saya sudah ceritakan ya, teman-teman juga secara pribadi tidak sembarangan ya kasih data gitu ya. Pastikan kalau mau ngasih data di link atau di apa ya, biasanya kita pakai Bitly. Ya, atau pakai apa ya, Google Form. Ya, benar Bu. Itu buat apa dulu gitu ya. Apalagi kalau kita kasihnya nama, nomor KTP. Ingat, di nomor KTP ada tanggal lahir kita loh. Betul. Terus kadang-kadang teman-teman bikin PIN dari tanggal lahir. Ya enggak? Gitu. Biar gampang diingat. Nah, itu gitu. Jadi mungkin dari semua trip yang saya cerita tadi mengenai PIN, OTP, password, kita waspadailah diri kita pada saat kita juga kasih data ke orang lain, baik lisan maupun
pakai link. Atau teman-teman sering nggak kalau ke restoran dimintain nama, nomor telepon di depan pas registrasi. Nah itu juga hati-hati, buat apa mas gitu ya. Jadi kita tanya dulu gitu ya. Dan teman-teman ingatkan kepada nasabah, apalagi kita pelayanan kepada senior citizen, Bu, jangan mudah memberikan data ke orang lain. Ya, karena rata-rata senior citizen ini orangnya humble, mudah percaya kepada orang lain gitu ya. Jadi dia mudah memberikan data. So kita saling mengingatkan saja ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Sisi. Nah, jadi teman-teman ya, boleh saya sedikit wrap up ya Bu ya untuk diskusi kita hari ini. Pelindungan data pribadi itu memang sangat penting ya Mantap Squad ya, karena dari situ data kita bisa link kemana-mana, ke rekening kita, ke identitas kita, bahkan nanti ngelinknya ke alamat bisa jadi kan Bu ya, alamat rumah kita, domisili kita gitu. Dan yang paling penting tadi Bu Sisi bilang, kita harus aware dengan diri sendiri untuk tidak memberikan data pribadi, dan juga kita harus lebih konsen untuk menolak gitu ya Bu ya. Kita harus berani menolak kalau ada pihak lain yang minta data kita. Kita harus make sure peruntukannya untuk apa. Dan yang paling penting juga kita harus terus mengingatkan nasabah kita untuk tidak sembarangan memberikan datanya, karena dari situ impact-nya bisa jauh kemana-mana. Nah, mungkin itu ya Mantap Squad ya. Boleh kita tepuk tangan untuk Ibu Sisi Rahmina. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Jihan nih sebelum ditutup nih Jihan. Iya Bu. Aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman nih, kebetulan rame-rame nih ya yang nonton gitu ya. Teman-teman, yuk kita sama-sama penuhin konsen data nasabah. Konsen data nasabah. Kenapa? Inilah memang upaya kita untuk bisa kita tingkatkan bisnis kita gitu ya. Lalu jangkauan untuk pelayanan kita juga akan menjadi lebih luas. Registrasi Move-in dan penggunaan Move-in jadi juga menjadi meningkat gitu ya. Dan itu pasti dampaknya ke kita akan sangat positif teman-teman. Jadi nitip ya teman-teman, jaga data dan konsen nasabah. Oke, tepuk tangan Mantap Squad untuk Ibu Sisi Rahmina. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita sudah mendapatkan wawasan yang luar biasa banget pada hari ini tentang pelindungan data pribadi. Ingat, konsen nasabah ya Mantap Squad ya, dipenuhi ya untuk bisnis yang berkelanjutan. Oke, kalau gitu kita akhiri untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Mantap Squad. Semangat pagi. Dadah. Semangat pagi.